Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ada Sawit. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya, keselamatan, kemudahan segala urusannya, dan diberkahi rezekinya. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan membahas sedikit kenapa pohon kelapa sawit itu banyak mengeluarkan bunga jantan ya. Bagi teman-teman yang pemula yang belum tahu bunga jantan kelapa sawit itu ya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk bunga jantan di pohon kelapa sawit ya teman-teman ya. Ini terlihat sekali serbuknya ya. Jadi ini banyak sekali hewan-hewan kecil ya. Fungsinya dia adalah melakukan penyerbukan ke buah betina. Oke ya, kita akan membahas kenapa pohon kelapa sawit itu terkadang banyak sekali muncul bunga jantannya. Oke ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya bunga jantan. Yang pertama itu adalah dari unsur air ya teman-teman ya. Karena unsur air ini sangat-sangat baku sekali dia. Jikalau pohon kelapa sawit tersebut sangat-sangat sekali kekurangan air, nah itu akan menyebabkan salah satunya munculnya bunga jantan ya. Atau bisa jadi gagal dalam melakukan proses produksi bunga betina sehingga yang muncul bunga jantan. Nah, itu faktor yang pertama adalah karena kekurangan air ya. Jadi air itu jangan dianggap sepele ya teman-teman ya. Itu semua sangat membutuhkan air termasuk pohon kelapa sawit kita ya. Tanpa adanya air otomatis reproduksinya akan terganggu sehingga muncullah bunga jantan. Oke, yang kemudian yang kedua adalah faktor dari kurangnya sinar matahari masuk ya. Itu salah satunya berada di kerapatan ya, kerapatan dari si jarak tanam kelapa sawit itu, sehingga dia mempunyai faktor utama atau penyebabnya munculnya bunga jantan. Kemudian faktor dari jumlah pelepah. Jika teman-teman melakukan pemuruningan sangat ekstrim ya, itu bisa sangat sekali ya, bisa sangat sekali menghambat munculnya bunga betina ya. Jika rata-rata jumlah tandan dalam satu pohon itu berkisar antara 40 sekian ya, 40 lebih ya, mungkin di 45 sampai 50-an jumlah pelepah ya, dihitung dari pertama ini sampai di atas sana ya teman-teman ya. Kisarannya kurang lebih segitu ya. Nah itu bisa menyebabkan munculnya banyak sekali bunga jantan ya. Oke, yang kemudian yang selanjutnya adalah faktor dari tanah ya teman-teman ya. Nah, faktor dari tanah itu biasanya dipengaruhi oleh faktor dari pemupukan ya teman-teman ya. Memang pemupukan kelapa sawit itu sangat penting sekali untuk reproduksi kelapa sawit kita ya, baik untuk kesuburan ataupun reproduksi untuk buahnya. Makanya dari itu kenapa dalam setiap 1 tahun sekali itu diwajibkan ya, bukan hanya sunnah ya teman-teman, ini harus wajib kita memberikan nutrisi supaya meningkatkan unsur hara ya teman-teman. Jadi bisa menyebabkan si tanah ini kembali subur ya, kembali gembur. Jadi seperti itu teman-teman. Itu salah satu penyebab utamanya ya. Jika teman-teman terlalu berlebihan memberikan pupuk kimia tanpa diimbangi dengan pupuk nutrisi penyubur unsur hara ya, jadi di tanah ini sangat keras sekali ya teman-teman ya. Ya, kita bisa seperti ini ya. Sangat keras sekali ya teman-teman. Beda dengan tanah yang baru kita buka untuk menanam kelapa sawit, itu pasti lembek ya. Bahasanya kita pegang begini pun berhamburan ya. Kalau yang sebegini sudah keras sekali ya teman-teman ya. Apalagi lokasi yang bekas rawa itu biasanya cepat sekali mengering ya. Itu salah satunya dari akar tersebut yang menjalar mencari makanan ya, kemudian kita kasih pupuk kimia, akhirnya keras ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah kemudian salah satu penyebabnya, jika teman-teman membuang rumput lunak seperti ini ya, ini adalah rumput yang lunak yang berada di setiap pohon kelapa sawit. Rata-rata ada semua ya teman-teman ya, tanaman seperti ini ya. Ini jangan dibuang teman-teman. Ini fungsinya salah satu adalah melembabkan pohon tersebut ya.
Jadi pohon ini perlu kelembapan ya untuk memicu munculnya buah betina ya teman-teman ya. Jikalau teman-teman terlalu membersihkan ini, otomatis di ketiaknya kelapa sawit ini pasti kering teman-teman ya, pasti kering ya. Itulah salah satu fungsinya kenapa kita harus menjaga supaya pohon tersebut tetap lembat, itu seperti ini ya, supaya dia muncul bunga betinanya ya. Jikalau kita salah dalam melakukan perawatan ya, itu bisa muncul bunga betina tapi gagal teman-teman ya. Ya ini contohnya seperti ini. Ini bunga betina tapi gagal teman-teman ya, karena salah satu faktornya dari 4 faktor tersebut ya teman-teman ya. Air, ya pelepahnya, ya pemupukannya, ya kesuburan tanahnya ya teman-teman ya. Sehingga buah betina tidak bakalan jadi seperti ini. Jadi seperti itu teman ya. Oke, semoga video singkat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa perlakukan kelapa sawit itu seperti kita melakukan diri kita sendiri, kita kembalikan ya. Jikalau kurang makanan, kita kasih makanan. Jikalau kurang air, gimana caranya pohon kelapa sawit tersebut bisa mendapatkan air yang maksimal ya. Karena dalam satu pohon itu daya hisapnya lumayan cukup tinggi ya teman-teman ya. Bisa dilihat kalau lokasi itu sangat berair, kemudian kita tanamin kelapa sawit, pasti kering itu. Jadi seperti itu. Nah ini muncul bunga jantan ya. Kemudian rute dari pemupukan itu jangan sampai telat ya teman-teman ya, minimal 3 bulan sekali ya. Itu minimal, karena pasti akan muncul dan dampaknya pun bukan sekarang, bukan 3 bulan atau 6 bulan ya. Kalau kita salah dalam pupuk, itu dampaknya di tahun ke depan teman-teman ya. Jadi tahun ini kita pupuk, otomatis dampaknya di tahun depan otomatis buahnya banyak. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika ada saran masukan silakan isi kolom komentar. Semoga channel ini selalu bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah selalu setia menyimak channel kami. Semoga saya semakin bersemangat untuk memberikan informasi-informasi edukatif untuk para petani kelapa sawit, khususnya petani pemula seperti saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.